Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami akan membahas mengenai koloid. Tetapi sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri terdahulu. Perkenalkan, nama saya Aldi Yuda Pratama, absen 06. Saya Diki Dwi Sgiarto, nomor absen 16. Nama saya Dwi Kurniasari Nur Cahyani, absen 17. Nama saya Gilang Habibul Multazam, nomor absen 20. Nama saya Nancy Anggita, absen 28. Saya Revina Juliasanti, nomor absen 34. Kami akan membahas 4 materi mengenai koloid, yaitu komponen koloid, sistem koloid, sifat koloid dan peran, dan yang terakhir, pembuatan koloid. Kalian tahu nggak sih apa itu koloid? Koloid adalah zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran 1 hingga 1000 nanometer tersebar secara merata di dalam zat lain. Komponen koloid. Komponen koloid terbagi menjadi 3 macam, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, larutan, atau biasa disebut juga suspensi molekuler, adalah campuran antara air dan gula, yaitu suatu campuran di mana molekul zat terlarut, yaitu gula, menyebar merata dalam molekul pelarut, yaitu air. Campuran ini sering disebut campuran homogen. Contoh dari larutan adalah alkohol, air laut, cuka, sirup, dan lain-lain. Yang kedua, koloid adalah campuran antara air dan susu, yaitu antara campuran homogen dan campuran heterogen. Contoh dari koloid adalah gabut, tinta, asap, dan lain-lain. Yang ketiga, suspensi adalah campuran antara pasir dan air, yaitu campuran yang terdiri dari 2 bagian, yaitu endapan dan filtrat atau campuran heterogen. Tabel berikut ini merupakan penggolongan dari campuran larutan, koloid, dan suspensi. Sistem koloid dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fase terdispersi zat terlarut dan medium pendispersi pelarut. Kemudian terdiri dari 3 fase atau wujud, yaitu padat, cair, dan gas yang bersatu. Namun antara fase gas dan gas tidak membentuk sistem koloid karena bercampur homogen, tetapi larutan. Berikut merupakan tabel dari sistem koloid beserta contohnya. Sifat koloid dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall ditemukan oleh John Tyndall. Partikel sistem koloid berupa molekul atau ion yang berukuran cukup besar dapat menghamburkan cahaya ke segala arah, meskipun partikel koloidnya tidak tampak. Sebaliknya, jika ukuran partikel terlalu kecil tidak mampu memantulkan cahaya. Contoh dari efek Tyndall yaitu sorot lampu mobil pada malam hari saat ada debu atau asap, dan langit yang berwarna merah atau jingga pada saat matahari terbenam. Yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown merupakan partikel-partikel koloid yang selalu bergerak terus-menerus dan secara acak. Gerakan ini ditemukan oleh Robert Brown. Gerak ini terjadi karena benturan partikel pendispersi dari segala arah. Adanya gerak Brown dalam sistem koloid menyebabkan partikel-partikel koloid tersebar merata dalam medium pendispersinya dan tidak memisah meskipun didiamkan. Berikut merupakan pengaruhnya gerak Brown. Yang ketiga, muatan listrik pada partikel koloid. Partikel koloid bermuatan listrik
baik positif atau negatif. Adanya muatan listrik dijelaskan pada peristiwa elektroforesis, koagulasi, dan adsorpsi. Elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid menuju elektrode di bawah pengaruh medan listrik. Manfaat elektroforesis yaitu 1. Menerima muatan yang dimiliki suatu partikel. 2. Memproduksi barang industri yang terbuat dari karet seperti sarung tangan. 3. Mengurangi zat pencemar udara yang dihasilkan dunia industri dengan alat kotrel. Koagulasi. Koagulasi atau penggumpalan yaitu peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersinya terpisah dari medium pendispersinya. Koagulasi disebabkan karena hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel agar tetap tersebar di medium pendispersi. Koagulasi sering digunakan untuk proses 1. Penjernihan air dengan penambahan tawas. 2. Proses pendinginan santan. 3. Telur rebus dan pembuatan agar-agar dan lain-lain. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu zat sehingga partikel-partikel zat tersebut menempel pada bidang penyerapan. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik molekul-molekul pada permukaan adsorban. Adsorpsi dimanfaatkan untuk pembersihan kotoran dengan sabun. 2. Proses pemutihan gula pasir. 3. Pewarnaan serat sutra, wol atau kapas. Yang keempat yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Sebelumnya, kenapa sih kita harus menggunakan sabun saat mandi atau mencuci baju? Karena kotoran yang menempel pada badan atau pakaian yaitu berupa debu dan minyak. Karena air sedikit bermuatan listrik, sedangkan minyak tidak bermuatan, maka keduanya tidak menyatu. Air saja tidak dapat membersihkan minyak. Molekul sabun memiliki dua bagian, yaitu ujung berkutub yang bersifat hidrofilik atau larut dalam air, dan ujung tak berkutub yang bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Ujung hidrofobik menyerap kotoran minyak, dan ujung hidrofilik melingkupi kotoran minyak dengan membentuk misel. Adanya sifat adsorpsi tersebut, maka ada dua jenis sol yaitu sol liofil dan sol liofob. Berikut merupakan perbedaan dari koloid liofil dan koloid liofob. Yang kelima yaitu koloid dalam penjernihan air. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu di saat kita mandi dengan menggunakan sabun sampai berbusa, mencuci baju, mengecat rumah dengan cat, menulis dengan tinta, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, proses pengolahan air secara sederhana dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu koagulasi, penyaringan, dan disinfektan. Kira-kira koagulasi, penyaringan, dan disinfektan itu apa ya teman-teman? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita simak pembahasan berikut ini. Koagulasi atau penggumpalan kotoran. Koagulan yang digunakan adalah tawas. Partikel ini akan mengabsorpsi tanah dan kotoran lainnya yang kemudian menggumpal dan mengendap. Penyaringan. Hasil dari koagulasi dipisahkan dengan cara penyaringan. Hasilnya, air menjadi lebih jernih. Penyaring yang biasa digunakan adalah lapisan pasir, kerikil, dan ijuk. Disinfektan. Untuk membunuh kuman yang terdapat di dalam air,
digunakanlah kaporit. Namun, efeknya air akan menjadi bau. Untuk menghilangkan bau tersebut, digunakan arang. Sedangkan untuk menaikkan pH air, digunakan kapur tohor. Sekian dari materi koloid yang kelompok kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.